Magandang araw. Magandang araw sa'yo. Huwag ka lang, dali. Tuloy. Sorry. Ate, pagkatapos yung pirmahan ng kontratang yan, birhen, kasal. May konting salo-salo. Ano sabihin, yung Sebuah film mengisahkan seorang gadis bernama Iris dan saudarinya yang bernama Anna. Mereka terkadang berjualan siput di pasar untuk mendapatkan uang sebagai tambahan ekonomi kedua orang tua mereka. Ayahnya yang bernama Benny hanya memiliki usaha tambal ban. Sementara ibunya yang bernama Rosa, beliau mengurusi rumah tangga sebagaimana ibu-ibu pada umumnya. Pada suatu ketika, ada seorang pria bernama Joaquin yang datang untuk menambal ban mobilnya yang bocor. Benny lantas memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan ongkos yang lebih mahal. Sembari menunggu ban mobilnya yang diperbaiki, Joaquin tak sengaja melihat Iris yang baru selesai mandi. Merasa tertarik dengan kecantikan Iris, Joaquin lantas bersikap royal demi memikat hatinya. Pada saat ban mobilnya sudah selesai diperbaiki, dirinya pun memberi Benny ongkos yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, Iris menceritakan tentang Joaquin pada temannya yang bernama Sena. Iris bercerita bahwa pria tersebut terlihat sangat baik, bahkan diyakini memiliki pribadi yang tulus. Hal itu ia yakini ketika melihat Joaquin yang tanpa ragu memberi Benny ongkos mahal saat memperbaiki ban mobilnya yang bocor. Dan secara diam-diam, Iris sepertinya naksir terhadap Joaquin. Singkat cerita, tanpa diduga Joaquin mendatangi rumah Iris pada malam hari. Kedatangan Joaquin tentu membuat Benny dan keluarganya cukup terkejut. Lantas Joaquin langsung mengungkapkan pada mereka tentang maksud kedatangannya yang ternyata berniat untuk melamar Iris. Sembari menceritakan kehidupannya yang merupakan seorang duda kaya, Joaquin menyodorkan sejumlah uang pada Benny supaya lamarannya diterima. Bahkan tak tanggung-tanggung, Joaquin menambahkan uang dengan jumlah yang lebih besar. Namun Benny sendiri ragu untuk menerima lamaran tersebut, mengingat putrinya masih ting-ting, sedangkan Joaquin sudah pernah berkeluarga. Namun jika mengingat jumlah uang yang ditawarkan tadi, Benny dan Rosa mulai bimbang karena uang itu bisa digunakan untuk melunasi pinjol dan angsuran koperasi. Pada akhirnya Iris sendiri yang memutuskan, dan menyuruh ortunya untuk menerima lamaran Joaquin agar mereka bisa menggunakan uang tersebut. Rosa, hindi ko binibig! Mahirap din kagaya sa atin. Alhasil pihak keluarga Iris mendatangi rumah Joaquin keesokannya. Saat itu Iris meminta Joaquin untuk menaikkan jumlah uang yang pernah ditawarkan sebelumnya. Dengan senang hati Joaquin langsung menambahkan jumlah uang penawaran itu, dan kemudian menyelesaikan berkas perjanjian antara dirinya dan pihak keluarga Iris. Talaga? Karena sebentar lagi akan melangsungkan pesta pernikahan dengan Joaquin, Iris menceritakan hal tersebut pada seorang pria bernama Samsul yang sudah lama dekat dengannya. Samsul yang diketahui sangat mencintai Iris, seketika terkejut dan tak percaya bahwa idamannya sudah memilih pria lain. Merasa kecewa atas keputusan Iris, Samsul kemudian berniat untuk kerja bakti dengan Iris, karena selama ini kesuciannya belum pernah dipecahkan oleh pria manapun. Bahkan Samsul melakukannya dengan cara kasar dan memaksa, yang membuat Iris tak mampu menghindari rudalan dari Samsul. Yang pada akhirnya, permata milik Iris jebol sebelum waktunya. Dan singkat cerita ketika pernikahannya sudah tiba, Iris terlihat khawatir jika sampai Joaquin tahu bahwa ladangnya sudah dibajak orang lain. Sementara kedua ortunya asik menikmati acara tersebut, tanpa tahu kalau putrinya sedang panik dan ketakutan. Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan saat Joaquin menggarap ladang milik Iris, yang mana Joaquin menyadari bahwa ladang Iris sudah pernah dibajak sebelumnya. Alhasil Iris seketika menjadi semakin panik, dirinya takut jika sampai Joaquin berbuat yang macam-macam. Namun Iris sendiri tidak tahu apa yang harus ia lakukan, dan di samping itu dirinya juga merasa bersalah karena tak berani jujur pada Joaquin sebelumnya.
Atas rasa bersalahnya itu, Iris meminta maaf dan meminta Joaquin untuk memulangkan pada orang tuanya, dan dirinya bersedia akan mengembalikan uang kesepakatan mereka. Di saat keluarga Iris sedang foya-foya menghabiskan uangnya untuk belanja dan melunasi tagihan bank mekar, Sena menanyakan Iris karena belakangan ini tidak lagi ke pasar. Anna kemudian memberitahukan bahwa Iris sudah menikah dan tidak akan lagi berjualan di pasar. Anna juga memberi Sena sebuah alamat rumah megah milik Joaquin yang diyakini bakal membuat Iris hidup nyaman dan bahagia. Namun kenyataannya justru tidak seperti apa yang diperkirakan oleh Anna, sebab Joaquin kini memperlakukan Iris dengan kasar dan bahkan mulai menempatkan Iris di tempat yang kurang layak. Hal tersebut merupakan ungkapan rasa kecewa yang dirasakan Joaquin setelah mengetahui kebohongan Iris tentang ladang miliknya. Setelah pernikahan Iris dan suaminya, rupanya Iris belum pernah mengabari keluarganya sama sekali. Meskipun tidak ada kecurigaan dalam diri Benny dan Rosa, namun mereka merasa rindu terhadap putrinya tersebut. Alhasil mereka pun memutuskan untuk mengunjungi Iris di rumah suaminya, meski sebenarnya mereka sangat sungkan terhadap Joaquin. Dalam perjalanan ke rumah Joaquin, tanpa disadari kalau Samsul ternyata mengikuti mereka. Keluarga Iris yang sudah tiba, mereka mendapati Iris sedang tertidur dan dikira sedang baik-baik saja. Ya mau matulog. Uy, mukhang pagod. Tara, tuloy ko kayo. Halika. Sementara itu Samsul yang sedari tadi mengawasi keadaan sekitar, dirinya pun akhirnya mengetahui sebuah fakta tentang Joaquin yang memperlakukan Iris dengan sikap yang tak semestinya. Setelah keluarga Iris pulang dan situasi sepi, Samsul dengan nekat memasuki rumah Joaquin untuk menemui Iris. Bukannya langsung kabur, tapi mereka malah sempat-sempatnya kerja bakti dulu. Dan sialnya Joaquin mengetahui keberadaan Samsul, sehingga dengan kemarahannya itu Joaquin tak segan-segan menghabisi Samsul saat itu juga. Mengetahui Iris yang kabur ke rumahnya sendiri, Joaquin lantas menjemputnya secara paksa dengan membawa sebuah senjata. Benny selaku orang tuanya pun tidak diam begitu saja. Dirinya kemudian mengambil senjata milik Joaquin dan langsung menghabisinya. Seusai kematian Joaquin, Iris secara sah menjadi satu-satunya pewaris seluruh harta milik Joaquin. Dan akhirnya Iris dan keluarganya bisa lepas dari kemiskinan. Bahkan Iris sendiri terbebas dari kekejaman Joaquin. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look